Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam merah putih, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadikan Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, dengan beribuan pulau. Kita bersyukur kepada para syuhada, pejuang pendiri bangsa ini yang bisa menyatukan Indonesia pada satu kesatuan, yaitu NKRI. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa. Warisan ini harus semuanya kita sebagai anak bangsa mempertahankannya dan juga melestarikannya. Karena acara ini adalah acara khusus, yaitu acara peringatan Hari Santri Nasional, maka di Hari Santri ini tidak luput daripada resolusi jihad, di mana di saat itu para syuhada, pejuang-pejuang bangsa, utamanya para ulama, para santri, dan masyarakat awam semuanya tumplek-plek ya di kota Surabaya itu, khususnya masyarakat Jawa dan Madura dan sebagian juga dari luar Jawa, mempertahankan NKRI dari rongrongan penjajah yang hendak mau mengambil alih kembali, yaitu penjajah nikah. Di situ ribuan ya dari para syuhada ini yang meninggal dunia, sehingga Surabaya dijadikan kota pahlawan. Ini proses perangnya mulai adanya resolusi jihad musyawarah dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober. Perang ini terus sampai pada klimaksnya tanggal 10 November. Untuk itulah mari kita awali acara ini dengan doa untuk para syuhada yang telah memperjuangkan dan mempertahankan NKRI ini. Bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan, rawi-rawi rantas, malang-malang putung di dalam mempertahankan NKRI ini. Kita doakan mudah-mudahan para syuhada kita ya dicatat, ditulis oleh Allah min ahlil jannah ya, dan mudah-mudahan Indonesia senantiasa apa yang diwariskan oleh para syuhada ini tetap utuh, tetap bersatu, adem ayem toto tentrem kerto raharjo. Dan pada hari ini juga guru kami Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi ya, pengasuh Pondok Pesantren Gontor, meninggal dunia. Bareng-bareng kita doakan ila hadinnya wa biniyatin salihah biridhaillah wa bi'aunillah wa bi'inillah wa bijahi wa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-bait at-tayyibin at-tahirin bi anna Allah yu'la darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa karamatihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid din wad dunya qabla al-akhirah wa ala niyatin ya Allah bi anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafa wal maut ala din al-islam bila mihnatin wala imtihanin bijai sayyidi wali adnan sayun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada para syuhada, dan berkah daripada para syuhada ini Indonesia tetap ada, tetap utuh hatta yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang kami cinta sayangi,
Terlebih-lebih kepada para narasumber semuanya, yang mana tadi telah disebutkan oleh moderator, sehingga kami tidak sebutkan kembali. Nanti kami minta semua para peserta untuk mengikuti webinar ini agar tidak gagal paham bahwa peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober ini bukan hanya untuk kepentingan santri semata, akan tetapi benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan estafet yang luar biasa, yang mana pendiri atau proklamator bangsa kita, yaitu Bung Karno, di saat-saat itu, ya, bahasa anak muda sekarang itu saat kacau, saat galau, saat panik. Karena apa? Nikah ataupun kalau sekarang itu kumpulan daripada penjajah yang ada di Eropa itu hendak menjajah kembali Indonesia, yang mana telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Lah saat itu Bung Karno silaturahim kepada para alim ulama, ya, yang mana kepada ketua PBNU, ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah minta fatwa, minta nasihat, menjelaskan, menerangkan bahwasanya penjajah ini akan menjajah kembali Indonesia yang telah dimerdekakan. Minta fatwa, minta dorongan, minta doa, dan minta dukungan. Karena memang waktu itu kita merdeka, tidak punya senjata yang hebat, tidak punya tentara yang kuat, tidak punya pokoknya peralatan perang yang canggih. Yang dimiliki oleh rakyat Indonesia hanya kemauan yang kuat, merdeka atau mati. Di saat itulah, di dalam kegalauan daripada Bung Karno, ya, lalu dikeluarkanlah fatwa hukum tentang tentang perang ataupun jihad melawan penjajah. Yang mana ini Gus tidak terangkan panjang lebar mengenai resolusi jihad, karena nanti narsum ada yang bagiannya menerangkan tentang resolusi jihad ini. Intinya yaitu setelah resolusi jihad ini dikeluarkan, ya, maka para kiai-kiai, ya, waktu itu berkumpul tanggal 21 November, bermusyawarah, bersepakat sampai tanggal 22 November, Oktober. Akhirnya lahirlah resolusi jihad ini, diumumkan dari kuping ke kuping ke seluruh pesantren yang ada di Tanah Jawa dan Madura, dan juga sebagian Sumatera dan Sulawesi. Nah, di sini semua para kiai, para santri mengajak para jamaahnya untuk rawe-rawe rantas, malang-malang putung mempertahankan kemerdekaan RI ini. Ya, perang ini begitu berkecamuk, ya, dengan senjata seadanya. Abi saya itu orang Madura. Hijrah ke Surabaya waktu masih muda. Di saat istilahnya dulu itu orang mate cong lo ke kubur, ya. Orang meninggal tidak terkuburkan. Yaitu di saat pendudukan Jepang, ya. Dari Madura nyari keluarganya, nyari kakak-kakaknya, ya, yang dibawa Romusha oleh Jepang. Nah, waktu kejadian ini, Masya Allah, Surabaya itu benar-benar seperti kiamat. Di situ ada namanya Jembatan Merah. Ya, kenapa disebut Jembatan Merah? Karena benar-benar darah daripada para syuhada pejuang kita bertumpahan di Jembatan Merah itu. Bagi orang yang pernah ke Surabaya, di Surabaya itu ada kali yang besar namanya Kalimas, ya. Dari Tanjung Perak sana. Masuk itu dari sana. Lah, di situ ada namanya Jembatan Petean. Kalau di Pete itu jembatan ini ngangkat.
Lah, setelah Petean itu menuju apa? Jembatan Merah. Disitulah kapal-kapal perang Belanda ya diturunin, bukan dijatuhin bom, bukan dijatuhin batu oleh arek-arek Surabaya, oleh santri, oleh mujahid, oleh kiai, tetapi dijatuhkan dirinya ya dengan senjata seadanya. Yang ada yang bawa pacul, ada yang bawa bambu runcing, ada yang bawa hanya pisau. Apa yang dia punyai melawan tentara Nika ini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di saat 10 November itu adalah masa di saat top rekornya. Di situ ada Bung Tomo mengambil RRI ya, mengumumkan kepada seluruh masyarakat Surabaya khususnya dan sekitarnya. Dipanggillah semua wahai seluruh rakyat Indonesia ya, baik itu tukang bakso, tukang soto, tukang becak, siapapun ya, untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan RI. Ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Yang mana perjuangan ini dulu diminta oleh siapa? Oleh Bung Karno. Ya, oleh Bung Karno agar kemerdekaan ini tetap dipertahankan. Nah, disitulah resolusi jihad ini menggema sampai terjadilah Surabaya itu Hari Pahlawan dengan terbunuhnya Jenderal Malabi. Ini tidak Gus jelaskan secara gamblang, nanti para narasumber akan menjelaskan. Kesimpulannya apa yang Gus sampaikan? Dulu Pak Karno yang meminta tolong. Dan saat ini presiden kita lah, Bapak Presiden Jokowi, yang memberi penghormatan kepada para syuhada ini, kepada para kiai, kepada para santri, kepada masyarakat umum, yang mana dengan bahu, pondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan mempertahankan kemerdekaan RI ini. Nah, hubungan daripada Pak Karno yang minta tolong, ya. Terus kemudian apa? Ya, Pak Jokowi lah yang memberikan penghormatan. Penghormatan itu disampaikan oleh Pak Jokowi di saat kunjungan di salah satu pesantren di Jawa Timur, yang mana saat itu sebenarnya mau waktu 1 Muharram. Kalau nggak salah di sekitar 2014 di saat Pilpres yang pertama dulu. Alhamdulillah begitu Pak Jokowi menang tahun 2015 ya, setelah melalui musyawarah daripada para kiai-kiai yang ada, bukan ditetapkan pada 1 Muharram, tetapi ditetapkan pada saat resolusi jihad ini. Jadi Hari Santri Nasional ini memperingati dua kekuatan. Yang pertama, satu, kekuatan Islam wasatiyah. Ya. Jadi di sini hadir teman-teman kami yang lintas agama. Ini kami hormat dan respect. Selama ada NU, insya Allah Indonesia dan Pancasila tidak akan terusik. Karena apa? Karena NU lah yang mendirikan Indonesia ini, mulai kelahirannya ya sampai tercetusnya Hari Sumpah Pemuda, dan juga di saat proklamasi, dan juga di saat dirongrong PKI sampai resolusi jihad ini. NU selalu menjadi garda terdepan. Makanya pesan kami, jika sekiranya ada orang yang baru lahir di saat reformasi kemarin mengaku-ngaku Islam, padahal itu hanya sebagai topeng, mau mengubah NKRI dan Pancasila ini, NU dan Muhammadiyah, Al-Wasliyah, serta ormas-ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan, ini yang mendirikan, turut andil besar mendirikan bangsa, mendirikan NKRI dan Pancasila ini. Kalau ada yang coba-coba mengubah NKRI dan Pancasila, maka NU beserta ormas-ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan ini akan siap menjadi garda terdepan. Bagaimanapun sampai kapanpun, NKRI
Pancasila harga mati bagi kami masyarakat NU. Mari simak acara ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!